Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin update analisa saham SMGR ya. Di mana SMGR ini sudah rilis laporan kuartal 1 2023 tanggal 5 Mei. Ya, dan hari ini tanggal 17 Mei pagi. Jadi ini harga kemarin tanggal 16 Mei ya, harganya naik tipis ya, 50 poin ke 5.900. Ini ada corporate action yaitu pembayaran dividen ya, yang pembayarannya itu hari ini tanggal 17 Mei. Jadi kalau teman-teman kemarin memiliki sahamnya di tanggal come date itu maka hari ini akan menerima pembayaran dividen teman-teman ya. Oke, kinerja harga sahamnya untuk update ya teman-teman ya, ini masih negatif semua. Jadi rata-rata yang memiliki saham SMGR ini mestinya sedang floating minus teman-teman ya. Meskipun hari ini nanti akan dapat dividen. Ya, hari tertinggi setahun terakhir ada di 8275 dan terendahnya di 5625. Jadi ini masih mendekati harga terendahnya kecuali teman-teman dapat harga di 5625 ya saat ini sedang floating profit ya. Oke, seperti biasa nanti kita akan membahas analisa saham SMGR ini dari 4 analisa. Yang pertama dari fundamental ya, kita akan update kinerja kuartal 1 2023, kemudian dari seasonality ya, biasanya bulan-bulan apa saja saham ini naik atau turun. Kemudian dari bandarmologi, bagaimana perpindahan sahamnya selama setahun terakhir, update ya, kemarin dari Februari ke Februari, di video sebelumnya, sekarang dari April ke April. Kemudian dari technical ya, kita akan review analisa technical tanggal 14 Maret ya, 2023 yang saya sudah rilis videonya. Kemudian kira-kira harga sahamnya ke depannya akan kemana lagi. Oke, kita langsung mulai aja. Saya rasa SMGR teman-teman sudah tahu ya, ini semen Indonesia, dulunya semen Gresik, jadi saya nggak perlu jelaskan gambaran umumnya ya. Kita langsung masuk aja ke kinerjanya, update kuartal 1 ini kinerjanya masih naik ya, dan di kuartal 1 ini adalah kinerja tertingginya teman-teman ya, sepanjang dari 2011. Jadi ini naik lagi ya, memecahkan rekor untuk pendapatannya. Ya untuk laba kotornya namun sayangnya tidak sama seperti pendapatannya ya, ini masih flat-flat aja, laba usaha juga sama masih flat-flat aja. Namun laba bersihnya kalau kita lihat sudah mulai ada kenaikan ya, yang dulunya ini turun cukup drastis, ini sudah mulai naik, 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 naik secara perlahan. Jadi sudah mulai pulih untuk laba bersihnya. Nah ini untuk struktur pendapatannya kalau kita lihat ya, ini mulai beban pokok penjualannya turun tipis ya teman-teman dari 74 ke 72. Kemudian beban usahanya ini naik ya, naik tipis. Kemudian untuk laba bersihnya sebenarnya di sini-sini aja ya, naik tipis juga. Laba bersihnya ini single digit ya. Rata-rata biasanya 6%, ini pernah turun ke 2,9, pernah ke 5, rata-rata biasanya 6%. Ya, jadi ini masih tertingginya teman-teman ya, secara persentase dari pendapatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Untuk kinerja kuartal 1 2023 sendiri, untuk pendapatannya naik 4,5% ya, jadi 8,9 triliun. Ya, untuk laba kotornya ini turun tipis sekali ya, turun tipis sekali cuma 3 miliar. Ya, untuk laba usahanya ini naik karena beban usahanya secara nominal turun. Ya, untuk laba bersihnya naik teman-teman ya, jadi 583 miliar atau naik 9,4% dari kuartal 1 tahun 2022. Nah, untuk valuasinya sendiri ini cukup menarik ya saat ini karena valuasinya sudah menyentuh di bawah 1. Karena di video sebelumnya itu PBV-nya 1,04 kalau nggak salah ya. Untuk pairnya sekarang ada di 17 ya. Jadi kalau kita lihat ya, pada saat video ini dibuat ini adalah valuasi terendahnya secara price to book value ya, terendahnya sepanjang masa nih teman-teman ya. SMGR ini mungkin baru kali ini dihargai di bawah 1 ya, sebelumnya ini bahkan sempat 5 gitu ya. 2 rata-rata 5 2 terus ini di bawah 1 ya. Untuk pairnya ini juga di rata-rata lah ya kalau pairnya. Untuk ROE-nya sendiri 5,6% dan kita bayarnya di PBV 0,92 sehingga earning yield-nya 6,08%. Ini masih terbilang mahal karena masih di bawah 10%. Nah, untuk dividen seperti yang tadi sudah diinfokan di awal ya, saat ini sedang terjadi corporate action di mana kalau teman-teman masih memiliki saham ini tanggal 3 Mei, ya 3 Mei tutup hari, tidak dijual, masih punya tanggal 3 Mei, itu akan menerima eh apa dividennya hari ini ya, hari ini tanggal 17 Mei, harusnya ini dibayar teman ya. Dan semoga kalau pemain besarnya menerima dividen, nah nanti kita akan lihat ya ke depannya apakah dividen ini akan dibelikan lagi untuk membeli
sahamnya atau gimana ya. Nanti kita akan update di kinerja kuartal 2 ya. Apakah pemain besar yang menerima dividen besar itu menggunakan dividennya untuk membeli saham lagi? Ya, ini sudah close ya teman-teman ya. DPS-nya itu 245,19, lebih tinggi dari prediksi ya, di mana DPR-nya 70% teman-teman ya. Untuk 2023 sendiri ini annualize-nya 333 turun tipis. Kalau misalnya teman-teman beli di harga saat ini dan DPR-nya sama dengan 2022, maka yield-nya 3,9% ya. Kamu ini masih memang terlalu dini untuk disimpulkan ya, karena masih baru kuartal 1. Oke, untuk seasonality ini masih sama ya, belum berubah dari sebelum-sebelumnya, karena memang SMGR ini kecenderungan turun nanti ya di Mei, Juni, Juli ya. Mungkin akan sideways teman-teman ya. Nah, nanti bulan Agustus baru akan ada gejolak gitu ya. Agustus, Oktober dan Desember ya, di mana di sini dia apa? Selalu berkumpul ya. Kenaikannya tuh berkumpul di bulan-bulan tertentu saja. Oke, untuk bandarmologinya ini saya sengaja tampilkan ini tampilan yang sebelumnya dan ini yang saat ini ya, di mana ada perubahan ya, direksinya ini berubah teman-teman ya. Direksinya memiliki sahamnya ini Subhan jadi memiliki sekarang ya, terus Agung Wiharto ini juga ada, kemudian Adriano 800 teman-teman ya. Jadi ini ada direksi yang memiliki lebih tinggi daripada yang sebelumnya ya, yaitu Subhan ini juga baru ya. Oke, untuk jumlah pemegang saham retail ya, jumlahnya ini bertambah terus ya dari 27.700 ini masih bertambah lagi menjadi 36.000 ya, bertambahnya sangat luar biasa karena memang ini apa ya, kalau saya lihat ada beberapa sekuritas ya yang merekomendasikan saham SMGR ya, sehingga pastinya akan wajar kenaikan ini sungguh sangat signifikan di sini ya. Oke, untuk investor asing di sini partisipasinya cukup oke ya, 39,19% di tahun dari kuartal 2002 kuartal 4 2022 sampai saat ini. Ya, kalau kita lihat di sini investor asing sedang distribusi tahun 2023 ya, sedang buang barang ya. Padahal di kuartal 4 2022 ini beli ya pada saat itu pada saat right issue ya, namun sekarang ini malah buang barang ya. Nanti kita akan lihat. Ya, jadi di sini kita akan mengikuti investor asing ya teman-teman karena partisipasinya cukup tinggi di pergerakan harga saham. Nah, ini adalah detailnya teman-teman perpindahan saham tadi secara partisipasi tinggi dan secara kepemilikan juga tinggi dan justru malah bertambah teman-teman ya sehingga kita memang semakin dimantapkan untuk follow investor asing atau mengamati pergerakan investor asing di saham SMGR. Ya, kalau kita lihat detailnya paling besar kepemilikannya itu ada di foreign others ya. Foreign others dan bagusnya pemilik supply ini, penguasa supply ini dia malah menambah barangnya ya. Malah menambah barangnya. Terbesar kedua di investor asing ini juga ada reksadana ya. Ini menambah meskipun kalau kita lihat bulan terakhir ini dia buang barangnya. Ya, kemudian terbesar ketiga ada di dana pensiun ini malah juga buang barangnya. Jadi corporate juga ini setiap bulan continue buat barang kemungkinan akan menghabiskan barangnya ya kemungkinan. Namun eh, selama yang besar ini dia nggak mengurangi barangnya, saya rasa oke-oke saja ya. Nah untuk corporate sorry lokal untuk lokal ini kalau kita lihat insurance dia bertambah ya. Kemudian investor retail lokal ini berkurang meskipun kalau kita lihat 2 bulan terakhir dia mulai naik ya. Tadi sudah dilihat ya. Di 2 bulan terakhir memang pergerakannya cukup signifikan ya. Maret dan April ini penambahannya 3.000 dan kepemilikannya akhirnya juga naik. Ya, dan di sini kita lihat ada reksadana lokal yang sedang buang barang ya teman-teman ya. Barangnya ini masih banyak ya, semoga aja ini nggak buang terus ya. Kalau buang terus maka harapannya ada uang besar yang menampung ya. Kalau yang menampung investor retail lokal, aduh pasti turun terus harganya ya. Oke, secara kesimpulan ini sedang akumulasi ya setahun terakhir. Kalau kita lihat investor asing ini turun ya setahun terakhir, namun kalau kita lihat tadi ada penurunan ya kalau secara detail ya di sini 2023 ini turun ya. Kalau kita lihat siapa yang buang tadi ada corporate ya. Semoga-moga ini masih sisa 59 juta dihabiskan sesegera mungkin ya. Dihabiskan sesegera mungkin. Kemudian ada lagi yang buang barang terus secara kontinu.
Dana pensiun ini tipis lah ya, dana pensiun dia nggak berkelanjutan seperti ini ya. Kalau corporate ini nampaknya akan menghabiskan barangnya kalau dilihat dari cara dia melepas barangnya ya. Oke, kemudian ada reksadana juga ini ya. Ini juga buangnya 2 bulan berturut-turut cukup masif ya. Ya, jadi saya sih sebenarnya rada nganu ya, karena ini direkomendasikan oleh sekuritas ya, siapa tahu reksadana ini juga ada kepentingan sekuritas di situ ya. Jadi mereka mau oper barangnya ke sini ya, ke retail. Jadi direkomendasikan mereka jual barang. Ya ini sih cuman eh apa? Asumsi saya aja yang mungkin bisa salah. Oke, untuk bulan Mei ya, 1 sampai 16 Mei ini turun teman-teman ya. Dia investor asing sedang buang barang tadi sudah kita lihat ya. Corporate terutama ada yang buang barang eh, tanggal 2 Mei dan kalau kita lihat di sini memang secara broker summary juga sedang big distribution ya, sedang ada buang barang ya. Yang menampung ya ya lagi-lagi investor retail lokal ya karena tadi sedang ada rekomendasi ya. Oke, ini adalah analisa teknikal di tanggal 14 Maret ya, di mana saya waktu itu memprediksi harganya akan memantul ke 6.800, kemudian dia akan turun ke 5.900 ya, dan eh, nggak tepat 100% teman-teman ya, karena pada saat itu video dibuat di sini, ternyata dia nggak mantul ke 6.800, tapi langsung anjlok ya, langsung anjlok, breakdown 2 titik support ya, breakdown titik support langsung ke 5.900 dalam waktu singkat ya, kemudian dia naik, kemudian dia kembali lagi bahkan nih sampai terendahnya tadi 5625 ya. Dan sekarang ini ada tepat di 5.900 harganya ya, pagi ini. Nah, kira-kira kedepannya akan kemana ya harga sahamnya? Jadi kalau kita lihat ya dari kinerjanya, kemudian seasonality-nya, ya kemungkinan nih harga akan sideways saja di sini, bahkan sideways-nya akan cenderung turun teman-teman ya. Sideways-nya akan cenderung turun, jadi mungkin dia akan naik ya, kemudian turunnya di sini-sini aja, bolak-balik sampai nanti di seasonality bulan Juli mungkin bisa naik tadi ya. Seasonality itu bulan Agustus, sorry ya, Agustus ya. Jadi mungkin nanti di bulan Agustus dia akan bisa naik ya. Ini akan turun lagi, mungkin sampai sini naik, kemudian di Agustus, nanti di Agustus baru akan potensi dia bisa naik ya. Nah, kenaikannya seberapa kita nggak ngerti, nanti harus diupdate ya. Kemungkinan ya kalau nggak di ya biasanya sih di titik-titik support ini, resisten ini ya, kalau nggak di 6550 ya mungkin bisa ke 7.200, mungkin bisa ke 7.700 karena ini kan masih ranging teman-teman ya. Cuma karena ini masih ada dana besar yang buang barang ya secara berkelanjutan, kemudian investor retail juga masih agresif membeli ya. Jadi saya rasa dia akan sideways saja di sini, cenderungnya turun, mungkin bisa membentuk harga terendah terbaru lagi di 5.600. Oke, tapi biasanya sih menurut saya nggak akan turun lebih dari 5.000 teman-teman ya, karena itu sangat menarik kalau misalnya sampai di bawah 5.000 ya. Saya rasa akan tertahan di sini-sini aja sih harganya. Oke, terakhir Risam ya untuk fundamental sih kinerja jangka panjang naik, kinerja jangka pendek naik, valuasi mahal, rutin bagi dividen. Ini forecastnya masih masih jauh memang, namun kalau berdasarkan data saat ini ya forecastnya kira-kira 3,9%. Seasonality masih belum berubah ya, nanti tunggu Agustus, Oktober, dan Desember. Bandarmologi sedang akumulasi setahun terakhir, tapi 1 sampai 16 Mei sedang distribusi. Untuk technical ini sedang ranging 5.900 ke 7.700 masih sama dengan sebelumnya karena belum di breakdown. Sorry tadi sudah di breakdown ya anak teknikalnya, namun dia memantul kembali ya, jadi tidak false breakdown gitu ya kira-kira. Terakhir disclaimer ya, jadi analisa yang saya sampaikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham SMGR. Eh, Silahkan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri sebelum memutuskan membeli atau menjual saham SMGR. Mungkin sampai di sini dulu analisa video saham SMGR. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.